warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Basri dengan NPM 1921030482. Di sini saya akan mengerjakan UTS pada mata kuliah Fikih Siasah yang bertemakan tentang persoalan perwakilan dan al-hal wal aqdi. Persoalan perwakilan dan al-hal wa al-aqdi. Ibnu al-Athir di dalam kitabnya yaitu Al-Kamil fi Tarikh menceritakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, di mana pada hari meninggalnya Rasulullah SAW terjadi perdebatan antara orang-orang Ansor yang ingin mengangkat Sa'ad bin Ubaidah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat Nabi ingin menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW karena dia lebih berhak dan lebih berkompeten untuk menjadikan dirinya sebagai khalifah untuk menggantikan Rasulullah. Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu pertama adalah khalifah dipilih secara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat. Lalu yang kedua, yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan yang sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu. Yang ketiga, di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapa calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan. Lalu yang terakhir adalah sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan voting, agar mencapai keadilan yang sebaik-baiknya. Al-Mawardi berpendapat bahwa menyebut orang-orang memiliki khalifah ini dengan ahlul ikhtiar yang harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama adalah keadilan yang memenuhi segala persyaratannya. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya. Lalu yang ketiga, memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Dari uraian para ulama tentang al-ahl wa al-aqdi, tampak hal-hal sebagai berikut, yaitu al-ahl wa al-aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memiliki dan membaiat imam. Yang kedua yaitu mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan dan masyarakat kepada maslahat. Yang ketiga, mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan hadis. Yang keempat yaitu tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya. Lalu yang terakhir adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi dalam wewenang nomor 1 dan nomor 2, mirip dengan wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR. Dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Qadir Audah menyebut 5 macam kelembagaan. Yang pertama ada Al-Sultah Al-Tanfidiyah atau eksekutif yang dipimpin oleh imam. Lalu yang kedua adalah Al-Sultah Al-Tasriyah atau legislatif yang dipimpin atau dipegang oleh ulil amri. Yang ketiga adalah Al-Sultah Al-Qadlaiyah atau yudikatif yang dipegang oleh para hakim. Yang keempat adalah As-Sultah Al-Maliyah atau bank sentral yang dipegang oleh imam. Dan yang kelima adalah Al-Sultah Al-Murraqabah atau lembaga pengawasan yang dipegang oleh Ahlu Syuriah, ulama dan fuqaha. Dalam pendapat Abdul Qadir Audah ini dapat overlapping antara wewenang lembaga tasriyah dan lembaga muraqabah. Akan tetapi, lebih pas kiranya apabila kelembagaan itu kita bagi menjadi yang pertama adalah lembaga al-ahl wa al-aqdi dengan kewenangan yang pada prinsipnya tersebut di atas. Yang kedua, lembaga imamah yang dipimpin oleh seorang imam dengan dibantu oleh menteri tafwid atau para menteri dan menteri tafwid atau wakil presiden dan perdana menteri. Yang ketiga adalah lembaga aqdiyah atau peradilan yang di dalam kepustakaan Islam dikepalai oleh Qadli Al-Qudlat atau ketua Mahkamah Agung. Yang terakhir adalah lembaga kewenangan atau lebih dikenal dengan Bait Al-Mal dengan perangkat pengawasannya. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.